Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Dwi Safitri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan peranan dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu perlu kita ketahui bahwa supervisi kaitannya dalam dunia pendidikan ini diartikan sebagai pembinaan guru. Supervisi pendidikan merupakan serangkaian bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar. Dan keberhasilan pelaksanaan pendidikan di suatu sekolah pasti tidak terlepas dari peranan pengawas, kepala sekolah, dan juga guru. Lalu berikutnya yaitu tentang fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ini ditujukan kepada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Setiap fungsi yang terdapat dalam kegiatan supervisi pendidikan ini mempunyai tugas-tugas tersendiri, namun tetap berada dalam kerangka penyelenggaraan sekolah. Lalu, ada 3 fungsi dari supervisi pendidikan, yaitu yang pertama sebagai kegiatan meningkatkan mutu, yang kedua sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu sebagai kegiatan memimpin dan membimbing. Jadi, dari 3 fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari supervisi pendidikan ini intinya adalah untuk membentuk layanan atau bantuan yang diberikan kepada guru untuk mengembangkan situasi belajar mengajar agar lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Jadi, guru sebagai pendidik tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai etika dan estetika para siswa dalam menghadapi tantangan hidup di masyarakat. Ada juga yang menjelaskan bahwa fungsi utama dari supervisi pendidikan ini bukan hanya perbaikan pembelajaran saja, tetapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. Lalu yang selanjutnya yaitu peranan supervisi pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa peranan sendiri merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, begitu juga sebaliknya. Tidak ada kedudukan tanpa peranan. Lalu, pelaksanaan supervisi atau pembinaan ini memiliki peran yang cukup penting yang seharusnya ada di setiap organisasi. Dan peranan supervisi dapat dilihat dari berbagai segi dan kegiatannya. Lalu, peranan supervisi itu ada 7 macam. Yang pertama, supervisi sebagai kepemimpinan. Yang kedua, supervisi sebagai inspeksi. Yang ketiga, supervisi sebagai penelitian. Yang keempat, supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Dan yang kelima, supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Yang keenam, supervisi sebagai koordinasi. Dan yang nomor 7 atau yang terakhir yaitu supervisi sebagai evaluasi. Untuk yang pertama yaitu supervisi sebagai kepemimpinan. Jadi, supervisor sebagai pemimpin ini hendaknya mempunyai kemampuan menggerakkan atau mempengaruhi guru agar mau meningkatkan kemampuan profesionalnya, sehingga proses belajar mengajar akan menjadi lebih baik dan lebih efektif. Dan ketika tanpa adanya kepemimpinan dari supervisor, mungkin kegiatan supervisi ini tidak akan berjalan secara efektif. Lalu yang kedua yaitu supervisi sebagai inspeksi. Supervisi dapat diawali dengan inspeksi. Tujuan inspeksi dalam hal ini yaitu untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan guru. Dan yang ketiga yaitu supervisi sebagai penelitian. Jadi supervisi berperan sebagai penelitian, terutama untuk mengetahui objektivitas dan relevansi data dengan permasalahan yang ditemui pada waktu inspeksi tadi. Lalu yang keempat yaitu supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian tadi, dapat ditentukan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan untuk pembinaan atau peningkatan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Dan peningkatan kemampuan guru dilakukan melalui latihan-latihan atau bimbingan agar menjadi lebih efektif. Lalu yang kelima yaitu supervisi sebagai sumber dan pelayanan.
Dalam proses supervisi, supervisor ini dapat berperan sebagai sumber informasi, sumber ide, sumber petunjuk dalam berbagai hal dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru. Lalu, yang keenam yaitu supervisi sebagai koordinasi. Jadi, kepala sekolah sebagai supervisor ini harusnya memimpin sejumlah guru atau staf yang masing-masingnya ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan supervisor ini haruslah memberikan bantuan dan pembinaan kepada guru dan tetap menjaga agar setiap guru ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi kerja yang lebih kooperatif. Lalu yang terakhir yaitu supervisi sebagai evaluasi. Untuk mengetahui kemampuan guru yang akan dibina perlu dilakukan evaluasi sehingga program supervisi ini cocok dengan kebutuhan guru. Di samping itu, bila bantuan atau latihan tetap diberikan, perlu diketahui apakah kemampuan guru ini telah menjadi lebih baik dari sebelumnya atau tidak. Juga perlu dievaluasi. Oleh karena itu, supervisi ini memang berperan sebagai evaluasi. Maka dari itu, dapat kita pahami bahwa peranan dan fungsi supervisi pendidikan ini dapat menjadi tumpuan harapan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena dengan berfungsinya supervisi pendidikan di sekolah, maka akan terjadi proses mengawasi, membimbing, dan mengarahkan para guru untuk meningkatkan kemampuan individualnya dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, kemampuan guru ini dalam mengajar akan semakin baik, dan dengan sendirinya siswa akan bersemangat untuk belajar sehingga kualitas pendidikan pun akan meningkat. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.